Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oleh Fitri. Saya mahasiswa di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang berisi tentang masalah kesehatan pada perempuan dan cara penanganannya. Simak terus video dari saya ya. Memasuki masa pubertas, remaja perempuan mengalami berbagai macam perubahan baik secara fisik maupun psikis. Perubahan hormonal yang terjadi pada masa pubertas rentan menyebabkan gangguan pada organ kewanitaan remaja perempuan. Jika yang kita semua ketahui hanya sebatas menstruasi atau keputihan, informasi yang akan saya bagikan ini tentunya akan dapat memperkaya pengetahuan kita tentang masalah-masalah apa saja sih yang terjadi pada kesehatan reproduksi wanita atau perempuan. Nah, yang pertama ini ada peradangan vagina atau vulva vaginitis. Nah, vulva vaginitis ini ialah rasa gatal terbakar yang terjadi di sekitar vagina dan juga keputihan. Atau biasanya peradangan vagina ini ditandai oleh gejala yang baru saja saya sebutkan ya. Nah, vulva vaginitis atau peradangan vagina ini biasanya disebabkan oleh kurangnya kehigienisan organ vital perempuan atau biasanya juga disebabkan oleh infeksi bakteri maupun jamur. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membersihkan atau memelihara kebersihan vagina ini diantaranya adalah dapat dilakukan dengan cara menjaga kelembaban organ vagina atau alat genitalia dengan secara rutin mengganti celana dalam ketika sekitar daerah vagina itu sudah terasa lembab, dan mengganti pembalut setiap 5-7 jam sekali, yaitu saat menstruasi. Dan juga dilakukan dengan cara membilas daerah kewanitaan yang baik dan benar, tentunya setelah melakukan buang air, yaitu buang air kecil maupun buang air besar, yaitu dengan cara dari depan ke belakang atau ke arah lubang dubur. Nah, yang kedua ini adalah gangguan menstruasi. Nah, perubahan fisik yang paling menonjol pada perubahan pubertas dari seorang wanita itu biasanya ditandai dengan mengalami menstruasi. Menstruasi ini juga disebut sebagai peluhan dinding rahim dan juga sel telur karena tidak terjadinya pembuahan oleh sel sperma. Nah, seorang wanita atau remaja putri ini harus mengetahui perubahan dari siklus menstruasi mereka, karena menstruasi ini bisa menjadi penyebab awal dari munculnya penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh organ reproduksi wanita. Masalah gangguan pada saat menstruasi yang perlu diketahui dan yang biasanya dan sering menjadi keluhan para wanita ini mencakup yang pertama, ini adalah dismenor atau rasa sakit pada saat menstruasi. Yang kedua ini adalah menorragia atau biasanya itu keluar darah banyak saat menstruasi. Yang ketiga ini adalah amenorrhea, yaitu menstruasi yang tiba-tiba berhenti karena kehamilan dan tanpa alasan yang jelas, atau belum mengalami menstruasi di atas usia 16 tahun. Nah, kemudian yang keempat ini adalah oligomenorrhea atau siklus menstruasi yang tidak teratur. Biasanya bisa disebabkan oleh faktor dari makanan, kemudian lingkungan, pola hidup, dan juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh wanita tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah perdarahan uterus abnormal atau yang biasa disingkat sebagai PUA.
Nah, perdarahan uterus abnormal atau PUA ini adalah saat terjadinya perubahan baik pada pola ataupun pada volume darah menstruasi. Dan kondisi ini cukup sering terjadi karena sekitar 75% remaja perempuan atau wanita ada di awal-awal usia remaja mengalami PUA. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal ya, atau banyak faktor seperti dari segi hormonal, kemudian dari kelainan pada darah, contohnya seperti gangguan pembekuan darah ataupun cedera atau trauma pada organ kewanitaan. Misalkan si remaja tersebut atau wanita tersebut itu pernah terbentur alat genitalianya, kemudian penggunaan sepeda yang mungkin terlalu berlebihan, dan juga banyak faktor lainnya. Nah, jika remaja atau wanita tersebut mengeluhkan salah satu dari gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, ada baiknya kita segera untuk mengajak mereka agar segera berkonsultasi kepada dokter atau tenaga medis yang lainnya agar mendapatkan penanganan yang tepat sebelum terjadinya komplikasi yang tidak diinginkan. Nah, mungkin hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.